Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Gobe dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi logika dan berpikir ilmiah. Pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani yaitu logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi. Tetapi dalam arti seni berdebat, Alexander Apordisias atau sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Namun logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi masih dalam arti seni berdebat. Alexander Apordisias atau sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Macam logika. 1. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Yang kedua, logika ilmiah, memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah, inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Kegunaan logika yaitu, pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Terakhir, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Pengertian berpikir ilmiah. Pemikiran ilmiah adalah pemikiran logis dan empiris. Logika itu logis dan empiris dibahas secara mendalam atas dasar fakta yang dapat dibenarkan. Selain menggunakan akal untuk merenung, memutuskan, dan mengembangkan, berpikir ilmiah adalah proses berpikir atau mengembangkan pemikiran yang tersusun secara sistematis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang ada. Metode berpikir ilmiah dapat diimplementasikan melalui penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran secara deduktif merupakan pola atau cara berpikir yang menyimpang dari asumsi atau pernyataan umum, mengarah pada kesimpulan yang memiliki makna yang lebih rinci. Dapat juga diartikan dalam istilah bantu logika karena memperdalam dasar-dasar keselarasan berpikir dengan hukum, pola, titik acuan tertentu. Sedangkan metode deduktif dalam menarik kesimpulan mengacu pada pola berpikir yang disebut silogisme yang dimulai dengan dua atau lebih pernyataan yang diakhiri dengan kesimpulan. Dua pernyataan tersebut sering disebut sebagai premis primer dan minor, dan selalu ada kesimpulan yang diambil dari penalaran dua premis tersebut. Namun, kesimpulan di sini hanya benar jika dua premis dan metode digunakan benar dan hasilnya juga menunjukkan konsistensi data. Penalaran induktif adalah cara berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari mengamati hal-hal tertentu menjadi fenomena umum atau universal. Sekian, itulah penjelasan materi logika dan berpikir ilmiah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.